Oke, selamat malam teman-teman. Sehat semua ya? Pak. Iya, kemarin hujan, panas gitu. Kemarin ngalamin nggak kena hujan apa? Hujan angin. Oh, ngalamin Pak. Parah Alamin Pak. ya? Iya, saya juga di lantai Pohonnya dua semua sampai terbang Pak. kacanya retak Pak, gitu. mau Wah, di nanya sini Pak, Pak takut absen, megatrust Pak. Megatrust gimana? absen. Absen bukannya udah dibuka? Iya, Tapi kok nggak udah bisa dibuka? Baru dibuka, nggak bi- udah dibuka. Udah dibuka kan tapi tadi? nggak bisa diklik hadir Pak. Bentar Jason ya? Bentar ya? Iya Pak Jason Pak ini Pak, Bentar ya. nggak bisa diklik hadir. Apa karena Mungkin Jason ini apa Ranti. tuh? Karena orang Bekasi nggak dikasih absen. Ganti Iya, gadget nggak bisa. lagi jelek kali, sinyalnya lagi jelek. Hah? Kalau misalnya lu refresh, Esensi. Udah di refresh. udah hijau belum? Udah hijau belum? Tadi gue kayak gitu Hah? juga. Oh, Gua Jason logout ya? di login lagi. Oke, udah. Login lagi. Kok gagal sih saya absenin ya? Diblokir Nggak bisa kali di-absen. sama KKG no, Jason. Iya, diblokir itu Jason. Silakan cek Diblokir. pengiriman di Attitude-nya SS. kurang diblokir. Kayaknya Dosanya kebanyakan. Ya ini Kayaknya gara-gara- diblokir ya. Blokir Oh, itu iya. Pak. Ini saya sudah apa saya absenin nggak mau juga. No, udah Masa bayar sih? belum? Iya. Katanya. aduh itu tuh belum bayar tuh. Ngutang dulu deh. Peleter aja peleter. IB peleter. Iya ada. Ini Bikin aja peleter. bikin aplikasinya buat tugas akhir. Juga sakit IB peleter dong. Iya. Nyari yang punya dananya Pak, susah Pak. Oh itu ada apa pengusaha baru tuh. Oh iya Mas Charlie Nathan itu. Finance. Mas Nathan itu. Charlie Dia kan Finance. calon Oh, Mas konglomerat. Nathan. Selain Oh, jadi dia kan PNS, pusat. nanti dia juga jadi pengusaha dia. Wah, kelas. Iya. Bikinan 9 naga itu. Bentar, coba lagi deh. Ya dicoba lagi ya. Gak bisa Pak. Ntar coba saya tanya namanya Jason apa sih? Jason Ronaldi. Jason Ronaldo. Jason Ranti. Ronaldo. Ya, iya. Saya tanya sama ini bentar. BAK nih. Izin tanya. Tadi lu bilangnya harusnya nih. Atas nama Jason ya? Iya, Jason Ronaldo. Jason Gak bisa Ronaldo. absen. Jason Ronaldi. Ranti. Ronaldo Pak, Ronaldo. Ranti. Tidak. Ranti. Nah, lagi menuju ke matahari nih. Oke, sambil jalan ini nunggu si Pak Taufiknya apa balas ya. Oke, Baru bangun tuh muka tuh. kenapa? Baru bangun tuh Pak. Itu Pak. Di planet lagi. Iya. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai software quality assurance. Apa yang kamu ketahui atau yang terbayang gitu? Software quality assurance tuh kayak gimana sih? Ada yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nah, jadi kita buat apa? Buat perangkat lunak pasti kita harus membuat perangkat lunak atau aplikasi itu yang berkualitas, bener nggak? Boleh nggak kita buat asal-asalan gitu? Ya, Apalagi betul, Pak. kalau misalnya itu berimbas, apa bukan imbas ya? Ada timbal baliknya adalah jasa dapat uang gitu kan? Nggak mungkin kan kita buat asal-asalan pasti. gitu kan? Kecuali emang ada saudara gitu tentang kita orang IT. Apa aja disuruh misalnya sampai buka apa benerin handphone juga ditanya-tanya gitu kan. Benar ada pernah ngalamin nggak yang kalian di sini? Oh, kuliahnya lu di apa? Kamu kuliahnya di ini ya, di apa informatika atau SI gitu. Tolong dong punya Iya, tante betul. handphone tante rusak nih. Atau nggak bisa apa? Iya. Ditanyain gitu. Iya, kabel listrik susah bermasalah Listrik juga sampai sama tanya. kayak Kan gitu. IT loh. Listrik juga sama, Pak. Pokoknya kabel aja. Iya, Kabel listrik tahunya gitu aja. perkabelan lah ya. Perkabelan. Oh, Kalau itu kabel apa tahu itu. Kalau Nathan punya pengalaman nggak Nathan? Ditanya sama saudara kan, saudara tahu nih Nathan kuliah di informatika. Ada nggak apa nanya apa gitu? Misalnya ada trouble di apa di handphone lah, entah TV atau apa, ditanya-tanya gitu.
di mute itu. Mantap, bener Nathan, bener. Nggak ada? Ada? Enggak. Oh, belum pernah ya ada saudara nanya-nanya ya. Nathan, tolongin dong tante nih atau tulang atau opung gitu kan. Apa TV opung nih kok nggak dari CTI-nya kan Nathan di SI gitu. Ada nggak kayak gitu? Biasanya suka nyeleneh gitu warga-warga Indonesia itu, mentang-mentang kita sekolah di IT, SI gitu kan. Ada aja yang ditanyain. Padahal kita kan IT atau SI itu nggak mencakup semuanya gitu kan. Bener nggak teman-teman? Betul Pak. Iya. Betul Pak. Yang sering Pak. Bebannya berapa? Saya juga mikir Pak. Nanti saya dapat gelar Eskom gimana Pak? Ya, kalian mah inilah apa dapat divalidasi dengan baik 100%. Eskomnya ya emang benar-benar Eskom gitu kan. Eskom Pak, Iya, betul. sales komputer Pak. Itu mah kamu lah digelodok. Biar kok ya. Mangga 2 Pak. Oke, kita lanjut ya bahwa kita membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak itu memang harus menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya. Nah, di sini ada 3 poin penting daripada definisi kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan perangkat lunak yang merupakan fondasi dari mana kualitas diukur. Jadi kebutuhan daripada softwarenya itu adalah suatu landasan daripada kualitas itu diukur gitu kan. Jadi si hasil dari softwarenya itu nanti yang bisa diukur gitu. Apakah itu layak atau enggak, berkualitas atau enggak gitu kan. Kemudian standar-standar spesifik yang menentukan kriteria pengembangan yang menuntun pembuatan suatu perangkat lunak. Jadi ada standar-standar spesifik, baik standar-standar suatu organisasi yang sudah diakui di dunia maupun standar-standar antar organisasi software engineer gitu kan, misalnya dalam skala lokal, komunita gitu. Jadi mereka mempunyai kriteria bagaimana sih membuat suatu perangkat lunak yang berkualitas. Kemudian terdapat kebutuhan yang implisit yang sering tidak diperhatikan, misalnya keinginan untuk pemeliharaan yang terbaik. Jadi di sini juga ada kebutuhan secara langsung ya bahwa membuat suatu aplikasi itu haruslah aplikasi itu tersebut dapat di maintenance gitu. Jika misalnya di upgrade atau ditambahkan fitur-fiturnya gitu. Jadi maintainable. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Apakah ada kendala lagi yang lain? Tidak ada Pak. Oh, Jason udah bisa masuk lagi tuh. Bentar ya. Udah Pak, udah. Lagi bahagia dia, Pak. Oh sih. Itu siapa tuh? Uci ya? Oh, Oli. Uci. Ya, Suci kan kalau nggak terpisahkan dengan Jason. Ya asik gas. Itu yang ditunggu-tunggu sama Mbak Dian tuh. Baru muncul. Itu Wagub itu ya? Pak Wagub. Pak Wagub udah join? Pak Wagub. Udah, kayaknya belum deh. Kapan nih kita makan-makan nih Pak Wagub? Aduh, iya. APBD-nya Jakarta main nih. Iya. APBD makan-makan di KKG tolong diatur ya Pak Rano. Iya. Pokoknya habis pelantikan katanya kata Mas Rano. Lagi saya atur schedule-nya, Pak. All you can eat, Pak. Kenapa? Diajak makan all you can eat sama Kak Jason. Wede, jadian dia sama Uci ya? Kelas. Masih teman Pak, masih teman. Habis ngerayain kemenangan di posko katanya. Berarti ntar TM ya? Iya Pak, siap. TM Pak, ditunggu Pak. Banyak selebrasi nih Pak. Oke deh. Oke, ada pertanyaan nggak dengan 3 poin penting ini? Kalau nggak ada, saya skip langsung lanjut ke selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Aman Pak. Nah, di sini ada faktor kualitas perangkat lunak yang dapat dihitung secara langsung adalah tingkat errornya itu. Apa saja yang dapat kesalahannya. Kemudian juga kilobyte line of code. Jadi berapa banyak kode yang digunakan gitu untuk melakukan pemrogramannya. Kemudian dihitung secara tidak langsung nilai kegunaannya. Jadi si aplikasi itu berguna nggak, sesuai nggak sama kegunaan gitu kan. Kemudian maintainability ya ini pemeliharaan gitu kan. Oh ya
si Jason sama si Mas Rano itu dia orang Bekasi, berarti Jawa Barat ya? Jawa Barat, Pak, Jawa Barat. Oh, Tapi KTP masih milih DKI, Pak. siapa? Milih Kang Deddy atau siapa kemarin? Saya KTP masih DKI, Pak. Oh, masih DKI. Cuman tempat tinggal doang ya, domisili doang ya? Tuh, udah pada nitip jabatan. Oke. Kita lanjut. Di sini ada apa? Teori dari McCall. Kualitas dari segitiganya. Di situ ada maintainability, flexibility, testability, portability, reusability, kemudian interoperability. Lalu correctness, usability, efficiency, integrity, dan reliability. Faktor kualitasnya, di sini correctness maksudnya adalah besarnya program dapat memuaskan sesuai dengan spesifikasi yang sudah diutarakan pada masa planning dan juga requirement collecting gitu kan. Waduh, kartu yatim nggak jadi dong. Emang ada yang yatim gitu? Kemudian reliability besarnya program dapat diharapkan memenuhi fungsi-fungsi yang dikehendaki. Jadi itu adalah definisi daripada fungsi syarat daripada kualitas perangkat lunak, yakni harus ada reliability ya. Ini besarnya program dapat diharapkan memenuhi fungsi yang dikehendaki. Jadi misalnya programnya buat banking dalam pencatatan kredit gitu kan, bisa juga aplikasi pendidikan misalnya seperti LMS gitu kan, apakah sesuai enggak fungsi-fungsinya. Selanjutnya adalah efisiensi. Jadi kualitas efisiensi di sini jumlah sumber dan kode yang dibutuhkan program untuk menjalankan fungsi. Jadi berapa panjang, berapa banyaknya pengkodean gitu ya. Misalnya terlalu banyak tapi nggak efisien, ya percuma juga gitu kan. Kemudian integrity, besarnya pengontrolan pengaksesan oleh seseorang yang tidak mempunyai otoritas terhadap perangkat lunak atau data. Lalu integrity besarnya pengontrolan pengaksesan oleh seseorang yang tidak punya otoritas terhadap perangkat lunak atau data. Jadi aplikasi itu harus bisa membedakan orang yang punya akses atau anonimus gitu. Anonimus itu maksudnya mereka tidak punya akses, jadi membatasi. Jadi ketika seorang yang ingin mengakses aplikasi tersebut, ya harus punya akun gitu di aplikasi tersebut ya. Kecuali aplikasi website company profile doang gitu kan. Dan itu pun juga harus ada adminnya kan untuk mengakses. Lalu usability atau usaha yang dibutuhkan dalam hal kita mempelajari untuk dapat mengoperasikan, kemudian menyiapkan input dan menginterpretasikan output program. Jadi di sini usaha-usahanya yang kita jalankan, lalu mengoperasikan aplikasi tersebut, kemudian menyiapkan inputnya, misalnya inputnya berupa data karyawan, data mahasiswa gitu kan, dan hasil outputnya apa, berupa KHS kalau mahasiswa gitu kan, atau di bank itu adalah hasil outputnya adalah data nasabah, misalnya data nasabah peminjam atau data nasabah yang nabung gitu kan. Selanjutnya dari sisi maintainability, yakni adalah usaha yang dibutuhkan untuk menempatkan kemudian menetapkan suatu kesalahan pada program. Jadi kegiatan yang dilakukan ketika kita menemukan problem atau bugs gitu, maka kegiatan maintainability itu diperlukan ya untuk memperbaikinya. Lalu flexibility di sini adalah bahwa usaha yang dibutuhkan untuk kita dapat memodifikasi program yang dioperasikan. Jadi programnya itu fleksibel gitu, bisa dipakai sama siapa aja, user friendly. Kemudian juga dia bisa dengan segala multiplatform dia bisa dipakai gitu kan. Bisa dengan handphone, bisa dengan browser manapun itu. Jadi programnya misalnya di program web program ya bisa diakses dari platform apa aja gitu ya. Kemudian testability, maksudnya di sini adalah usaha yang dibutuhkan dalam hal pengujian atas program.
guna menjaminkan bahwa program tersebut dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan daripada si klien ya atau si usernya ya. Lalu untuk yang portability adalah usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer program dari lingkungan sistem perangkat lunak dan perangkat keras ke lingkungan lain. Misalnya programnya tersebut sebelumnya adalah di sisi developer gitu, kemudian ditransfer ke user untuk digunakan. Lalu reusability di sini adalah besarnya program dapat digunakan oleh aplikasi lain. Berarti program tersebut bisa dipakai ya atau bisa integrasi. Oh, kena ini siapa? Jason. Pak Taufik udah bales nih. Kenapa? Boleh diomongin di sini apa Japri? Japri aja, Pak. Oh, siap. Ya, ketahuan aibnya ini, Mas. Ya, ketahuan nih. Main belakang mulu sih. Ya. Lu apain ke BAK tuh? Gara-gara ini apa? Gara-gara belum bayar ya. Kok udah tahu sih kamu? Dibilang Japri kalau kamu ngomong di situ di grup. Gimana? Jadi gak usah di Japri dah. Gak usah. Belum bayar apa ya? Iyalah, tadi saya mau Japri biar gak ketahuan yang lain-lain malah diomongin. Wes, Kalau dia mah gak apa, Pak. Bayar dulu. Oke, tahu ya masalahnya kamu gak bisa absen ya tadi ya. Tapi kalau habis bayar bisa langsung absen nggak, Pak? Bisa lah, tenang aja. Bisa ya? Ya wes. Kemudian Melawak mulu. interoperability maksudnya adalah suatu effort atau usaha yang dibutuhkan untuk memasangkan satu sistem dengan yang lainnya. Jadi ditambahkan dari sistem tersebut, ditambahkan misalnya ada fungsi apa ke dalam sistem yang kita buat. Lalu auditability, yakni mudah untuk dicek mengenai konfirmasi standar. Jadi aplikasi tersebut dapat kita cek ya apakah sesuai standar yang sudah ditetapkan, misalnya ISO-nya ISO berapa gitu kita ikuti. Lalu akurasi, maksudnya di sini adalah presisi, si software itu presisi komputasi dan pengontrolannya. Kemudian communication commonality, yakni derajat penggunaan interface. Lalu protokol dan bandwidth yang standar. Jadi si aplikasi itu bagaimana dia menggunakan user interface-nya dan protokol apa yang dia jalankan pada aplikasi tersebut atau berjalan di protokol mana. Kemudian juga jika dia menggunakan internet gitu kan atau akses luar, dia menggunakan bandwidth berapa sampai bisa diakses. Biasanya kan kita buka website, misalnya apalagi website banyak gambar, banyak video tuh, kalau bandwidth kita kecil kan agak lama gitu kan bukanya gitu kan. Nah, di situ juga jadi pertimbangan. Lalu completeness di sini adalah derajat pencapaian implementasi full dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Kemudian consciousness adalah kepadatan program dalam lines of code. Sedangkan konsistensi adalah penggunaan teknik dokumentasi dan perancangan yang seragam. Jadi kita membuat sebuah dokumentasi di tiap-tiap kegiatan atau fase-fase pengerjaan perangkat lunak ini. Jadi kita tahu di mana ada temuan-temuan untuk dapat segera diperbaiki. Lalu data commonality di sini adalah penggunaan struktur dan tipe data standar. Jadi struktur datanya seperti apa, data-datanya standarnya apa gitu yang mau dipakai untuk aplikasi tersebut. Nah, error tolerance yakni akibat tertimbul pada saat program menemui kesalahan. Jadi si aplikasi tersebut jadi ketika error dia harus memunculkan errornya. Jadi kita tahu ini error karena apa gitu kan. Biasanya kan gitu ya, kalau memang aplikasi yang baik itu ketika errornya apa dia akan muncul message gitu kan, berupa pop up. Maaf, misalnya salah memasukkan password atau typo atau apa gitu kan. Atau ketika kita mengakses suatu data, ternyata datanya tidak muncul ya gitu. Karena ya kesalahan pad atau kesalahan penginputan data seperti itu. Lalu selanjutnya adalah berupa execution efficiency, yakni kinerja waktu eksekusi pada program. Sedangkan expandability adalah derajat di mana perancangan tata prosedur berupa data dan arsitektur dapat diperluas, dapat di-advance ya.
Generality, yakni kelonggaran aplikasi dari komponen program. Sedangkan hardware independence, di mana derajat di mana perangkat lunak dapat dipisahkan dari perangkat keras atau yang mengoperasikannya. Lalu untuk instrumentation, di sini adalah derajat di mana program memonitor operasinya sendiri dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang timbul. Jadi dia bisa mengadaptasi ya untuk apa-apa saja kesalahan yang muncul. Lalu modularity yakni adalah kemandirian atas fungsional dan komponen program. Sedangkan operability adalah kemudahan pengoperasian program. Dan security adalah ketersediaan mekanisme yang mengontrol atau memproteksi program dan data. Jadi aplikasi tersebut harus disesuaikan dengan keamanannya sendiri, yakni untuk melindungi dirinya sendiri ya. Di samping ada firewall, tapi di aplikasi tersebut juga harus kita siapkan aplikasi yang sudah tercover dengan keamanannya. Lalu SAP documentation di sini maksudnya derajat di mana source code menyediakan berupa dokumentasi yang bermakna. Sedangkan simplicity di sini derajat di mana program dapat dimengerti dengan mudah. Jadi kita buat aplikasi itu bukan untuk menyusahkan user gitu kan. Jadi kalau aplikasi itu dibuat adalah untuk menyederhanakan pekerjaan, membantu pekerjaan, terus lebih bisa kita tadi sebelumnya dari segi perhitungan pencatatan itu agak lama gitu ya, apalagi dengan manual. Tapi ketika kita sudah ada aplikasi ya udah semuanya juga gampang aja gitu kan, dan cepat untuk diakses gitu. Lalu software system independent di sini adalah berupa derajat di mana program berdiri sendiri dari fitur bahasa pemrograman, yakni karakter sistem, pengoperasian dan batas lainnya yang tidak standar. Lalu traceability yakni kemampuan dalam hal menelusuri representasi berupa perancangan atau komponen program aktual kembali kepada kebutuhannya. Sedangkan training adalah derajat di mana perangkat lunak dapat membantu pengguna yang baru dalam mengaplikasikan sistem. Jadi program itu atau aplikasi tersebut dapat dikatakan berkualitas adalah bahwa salah satunya termasuk adalah trainingnya, bahwa aplikasi tersebut dapat dipelajari gitu kan untuk diimplementasikan. Selanjutnya semua biaya kualitas perangkat lunak. Jadi ada biaya di antara kualitas perangkat lunak ya. Adapun semua biaya untuk mengejar kualitas atau untuk menampilkan kualitas yang berhubungan dengan aktivitas biasanya berupa biaya pencegahan, yakni perencanaan kualitas. Kita memiliki standarisasi sampai berapa tingkat gitu kan ya untuk menentukan kualitas suatu perangkat lunak. Kemudian review teknis formal, kita mereview secara teknis apakah perangkat lunak itu baik atau tidak gitu ya. Lalu perlengkapan pengujian baik menggunakan white box atau black box, lalu diadakan pelatihan. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Berarti bisa dibilang itu base-nya QA Pak ya? Iya betul. QA QA quality ini kan, assurance kan? Iya betul, quality assurance. Iya. Beberapa teman kan ada kan itu kan pekerjaan yang resmi, yang formal gitu kan di Iya betul. beberapa tempat IT itu kan QA gitu. Saya juga pernah ada kenalan juga kan di QA, cuma saya belum tahu tuh job desk QA itu apa sebenarnya. Iya benar. Mbak Dian ada pertanyaan? Apa? Untuk kan tadi sebelumnya ada pengetesan, ada apa itu Pak, pengetesannya itu gimana ya Bang? Dia biasanya ada benar-benar pengetesannya untuk yang kan nanti dilakukan oleh internal atau developernya sendiri atau juga memang dengan tester gitu ya. Kemudian juga dia bisa manggil juga independen yang mumpuni, yang dia menguasai bidangnya, jadi dilakukan pengetesan. Itu ada beberapa tools yang digunakan, bisa menggunakan white box ya berupa sistemnya, kemudian white box berupa prosedur-prosedural yang ada di aplikasi tersebut. Nanti itu di situ ada ukurannya. Nanti ada di materi keberapa ya? Sekarang 11 ya? Ke 12 13 sih kalau nggak salah ada pengujiannya. Oh gitu. Pak, kita praktek nggak Pak? Apa tuh? Kita praktek nanti buat QA ini Pak. Oh, praktek QA.
kita tes aja aplikasi yang sudah berjalan. Coba kalian tes gitu kan, nanti dapatnya apa gitu, errornya apa gitu kan di Nah, benar itu Pak. Saya penasaran gitu Pak. Iya, tapi nanti kan kita kan nggak buat aplikasi ya. Maksudnya nanti kalian cari aja aplikasinya siapa gitu. Nanti kalian buat tuh resume dari dokumentasinya dengan pengujian menggunakan teknik ini, errornya apa aja gitu yang dapat, benar kan? Iya, maksudnya nanti dibimbing Pak Sam juga kali ya. Untuk pengujiannya mau apa? Iya, Praktek betul. pengujiannya juga ya. Iya betul kan. Kayaknya penting banget deh itu Pak QA itu Pak. Ya. Nanti saya coba cari modulnya dulu ya. Soalnya yang untuk yang kualitas itu dia hanya menyebutkan itunya aja secara teknikal. Nanti saya cari modulnya untuk prakteknya, benar kan? Iya betul Pak. Jadi pas TM kita enak prakteknya Pak. Tes Oke, aplikasi gitu Pak. siap. Nanti coba saya cari dulu modulnya. Yang lain, nih Ibu Gubernur, Ibu Wagub, ada pertanyaan nggak? Iya. Aman aja Pak, aman. Aman ya. Ini sekarang lagi nyasar di Cikarang lagi nggak? Lagi nggak masuk Pak hari ini. Wah, hujan ya. Lagi nggak enak Iya. badan. Waduh, cepat sembuh Lagi ya. istirahat di rumah. Terima kasih Oke, Pak. Get well soon. Get well. Terima kasih Pak. GWS ya? GWS sama. Oh iya. Loh, nanti saya diprotes sama Nathan tuh. Nathan kan itunya Inggrisnya udah fluently banget. Ya Tan ya? Yes, mantap. Nathan British Englishnya Pak. Iya, campur ini Bali G. Bali G. Ya lagi main game Kayak dia. Bali G Pak. Hilang dia. Bali G kan tahu kan Bali G? Tahu Pak saya sekolah di situ Pak. Ah serius? Oh iya kamu orang Toba ya? Iya, saya SMA di situ Pak. Wah Saya iya. lulusan dari situ tuh. Siap. Satu kampung sampai di situ. Pantesan kau cerdas sekali ya. Pak, jadinya di ini nggak perlu diragukan lagi lulusan sana berarti. Amin, astaga. Saya anggap pujian aja Pak. Iya. Ada beberapa teman-teman yang nilainya belum kelar ya, karena kan ada beberapa tuh yang ngisinya ada yang sebagian di kertas, sebagian di online ya, di LMS yang saya tanya kemarin. Yang lainnya udah saya masukin ya nilainya ya. Udah dilihat ya? SSF belum ada di SSF Pak. Masa? Barusan saya cek. Saya belum ada Pak. Lupa saya. Jadi nggak cuma di LMS ya, masukin ke aplikasi lain lagi ya? Oh, udah di LMS sudah ada ya? Oh iya. Oh dinilai ya berarti ya? Coba saya cek dulu ya. Iya. Iya, saya juga lupa lagi alamat nilai Quick and Deal. Iya, saya belum masukin ke sini. Lupa nanti malam mungkin atau besok lah. Gak apa-apa ya. Di LMS juga udah ada kok. Tinggal nanti satu dari situ aja. Iya, mantap. Terima kasih Pak. Iya. Auli, ada pertanyaan nggak Auli? Gimana sehat Auli? Sehat Pak, alhamdulillah. Oh, hari ini masak apa hari ini? Lagi kencan dia Pak. Wah, keren kali. Sama siapa dia? Sama ini, sama Opung. Wah, salah. Pak. Waduh, salah Pak. Wah, Beda salah lagi. Pak. Bukannya kemarin sempat approaching gitu kan? Wah, enggak Pak, beda Pak. Aduh. Opung lagi jaga anak Pak. Kenapa Mas Rano? Ada menanya, ada pertanyaan. Prit. Mas Rano lagi merayakan kemenangan kali itu Pak. Oh gitu, siap. Oh nanti gelut tapi. Oh cinta segitiga nih. Wah kacau. Udah aku keep silent deh. Pura-pura nggak tahu aja Pak. Siap. Situ segitiga. Oke, ada pertanyaan nggak? Davino, ada pertanyaan nggak? Belum Pak. Belum ya. Siap. Saya lanjutkan lagi deh. Ajan ya? Iya. Ajan udah dari tadi Pak. Ini baru ajan. Tadi ajan Barusan maghrib. Ini baru ajan Isya. Di sana Isya. ajan nggak? Barusan kelar. Oke, bentar. Pak, sini hujan Pak. Oh hujan. Oh Cawang hujan. Azan. Bukan hujan. Ajan dulu Pak. Marco, ajan. Oh ajan, kira hujan. Keren hujan. Oh di Cawang hujan. Ajan.
Ya Mas Marco ya. Enggak. Oh Cawang macet. Masa ya Marco? Maklum ya, saya lagi agak pilek jadinya agak kurang kurang dengar dengan jelas gitu. Aman bang. Oke, ajarnya sudah selesai, kita lanjut aja. Kemudian terdapat biaya penilaian yang meliputi aktivitas guna memperoleh wawasan mengenai kondisi atas produk pertama kali pada masing-masing proses. Yang diantaranya adalah berupa inspeksi in-proses dan inter-proses. Lalu pemeliharaan dan kalibrasi peralatan dan juga pengujian. Adapun biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang bila tidak ada cacat yang muncul sebelum produk disampaikan kepada pelanggan. Jadi biaya kegagalan itu nggak akan keluar ya. Misalkan biaya kegagalan itu satu paket dengan maintenance ya. Jadi ketika dia tidak muncul error-errornya, maka dia tidak biaya kegagalan juga tidak akan muncul. Kemudian biaya kegagalan internal adalah berupa biaya yang diadakan bila kita mendeteksi adanya masalah dalam produk tersebut. Ketika produk tersebut belum disampaikan kepada pasaran atau kepada user atau end user ya, yakni kita bisa meliputi pengerjaan kembali ya, pengkodingan atau pembuatan aplikasi tersebut untuk retouchingnya, apa-apa saja yang error, apa saja yang masih berkurang, lalu dilakukan perbaikannya atas bugs-bugs yang muncul. Kemudian dari hal itu kan sudah ada pencatatan tuh ya, ada kegagalan-kegagalan apa gitu yang muncul, lalu dibuat dokumentasinya untuk dilakukan analisa apa sih penyebab kegagalan tersebut, apa-apa saja yang triggernya gitu kan. Kemudian biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang berhubungan dengan cacat yang ditemukan setelah produk disampaikan pada pelanggan. Jadi ini adalah biaya yang timbul saat aplikasi tersebut ternyata sudah dirilis ke pasaran atau sudah dikasihkan kepada klien gitu kan. Yakni kita bisa mendapatkan resolusi berupa keluhan gitu kan. Penggantian dan pengembalian produk. Biasanya kan ini juga nggak cuman aplikasi ya, biasanya kalau mobil atau ada penarikan kembali dari pasaran gitu kan, dia ditemukan ada bugs pada proses pada tahunya ketika sudah digunakan oleh user gitu kan. Kemudian di sini ada dukungan helpline atau supportnya seperti apa, lalu ada jaminannya untuk kegagalan tersebut dapat diperbaiki. Nah, di sini adalah software quality assurance adalah sebuah kegiatan yang terpola secara sistematis dan terencana. Kemudian yang dibutuhkan dalam hal menjamin kualitas suatu perangkat lunak. Di sini ada 7 aktivitas utamanya. Di antaranya adalah aplikasi metode secara teknis, lalu review teknis formal, lalu dilakukan pengujian perangkat lunak, dan dilakukan penekanan atas standar-standar yang sudah ditetapkan. Lalu dilakukan pengontrolan atas increment atau perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sebisa mungkin benar-benar planning gitu ya, planning dari awal, bentuk aplikasi seperti apa, modul-modulnya apa di dalamnya. Jadi menekan sedikit mungkin adanya perubahan gitu. Kemudian pengukuran secara cermat, lalu penyimpanan dan pelaporan. Nah, fase software quality assurance itu dimulai dengan berupa sekumpulan alat dan juga menggunakan metode teknis yang membantu analis untuk dapat memperoleh spesifikasi yang berkualitas tinggi, dan untuk software engineer-nya itu untuk dapat dia merancang dengan hasil yang berkualitas tinggi. Jadi untuk analis desainnya juga menginginkan kualitas yang tinggi, dan juga bagi software desainnya, software engineer juga
ingin menghasilkan kualitas yang tinggi. Lalu setelah spesifikasi dan desain dibuat, lalu ditetapkan kualitasnya dengan melakukan review teknis formal. Setelah itu, pengujian perangkat lunak mengkombinasikan langkah-langkah strategi dengan metode rancangan test case yang dapat menjamin pendeteksian kesalahan secara efektif. Lalu jika terdapat standar yang formal, berarti harus dapat dijamin bahwa standar tersebut diikuti. Jadi yang tadi misalnya ada SOP atau ada kita ngikut nih apa ISO-nya mana gitu, ISO yang sudah diterapkan mana, ya udah itu sebagai guideline itu untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian pengontrolan perubahan itu bisa dilakukan selama pembuatan perangkat lunak. Jadi sambil berjalan ya, apa-apa saja yang ada perubahan, misalnya ada yang kayak apa tuh agile gitu kan, bisa aja kan usernya minta ada perubahan di segi user interface-nya, modul apa letak-letaknya, layoutnya seperti apa, atau juga dia mau ganti nih aplikasi sebelumnya pakai database yang free dengan MySQL, tapi tiba-tiba dia pengen yang lebih secure atau lebih corporate dengan menggabung database yang besar karena dia adalah untuk operasional semua departemen, semua divisi, semua cabang gitu kan. Jadi dia pengen yang database yang bisa menampung banyak data gitu kan dengan segi keamanan yang lebih baik. Itu bisa aja ya. Kemudian setiap perubahan dapat menyebabkan kesalahan dan efek lainnya akan menyebabkan kesalahan juga ya, itu pasti ya. Jadi ketika ada perubahan pasti ada efeknya. Lalu pengukuran terhadap perangkat lunak itu mencakup pengukuran secara manajemen dan teknis. Ada secara manajemen dan teknis, lalu penyimpanan hasil dari review berupa audit, kemudian pengontrolan perubahan, lalu atas pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari record historis untuk suatu proyek dan didiseminasikan atau disampaikan kepada para staf, baik itu staf pengembang atau tim pengembang developernya atau juga tim ininya ya stakeholder ya, bisa juga si usernya dipanggil juga gitu kan untuk mengetahui apa saja yang terjadi gitu kan. Nah, untuk yang definisi SQA tadi atau keterangannya ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja ya sebelum nanti kita ada coba mengerjakan sesuatu. Nah, lakukan review atas perangkat lunak, yakni kegiatan berupa filtering pada proses pembuatan perangkat lunak. Lalu apa sih bentuknya? Yakni berupa presentasi formal di depan pelanggan, manajemen dan staf teknisi. Jadi kita melakukan mereview software yang sudah kita buat atau aplikasi ya. Di depan stakeholder di sini ada manajemen, pelanggan dan juga staf teknis. Lalu review itu adalah satu cara penggunaan dari perbedaan-perbedaan atas kelompok orang dalam hal untuk kita menentukan increasing gitu ya, atau peningkatan kebutuhan produk dari seseorang atau tim. Lalu review ini juga dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi pada setiap bagian dari produk di mana peningkatan tersebut diinginkan atau tidak diinginkan. Lalu untuk mencapai kerja teknis yang seragam ataupun dapat lebih diprediksi daripada tanpa direview. Jadi itu adalah fungsi daripada review. Sampai sini ada pertanyaan? Aman Pak. Aman ya. Bentar lagi Natal pada pulang kampung nggak nih? Pada cuti ya? Kita biasanya yang kakak kelas itu biasanya kalau Desember itu tanggal berapa sih libur? Siapa si Nathan ya di sini yang ada ya? Kalian kalau Charlie masih semester 2 kan ya? Semester 3 3 ya? Pak. Enggak, semester 3. Iya Pak. Semester 3 kan? Berarti yang kemarin Desember gimana? Desember ada libur nggak? Ada Pak, ada tetap jeda nanti itu kayak semingguan lah sampai ke tahun baru nanti. Oh, pas Natalnya doang, Iya, pas mau dari Natal sampai tahun baru ya? Oh, oke. Betul, tapi setelah tahun barunya tanggal 2-nya kayaknya kita masuk deh. Oh, tanggal 2 masuk. Dan UAS-nya kayaknya Januari ya? Atau Februari ya? Januari Pak. Oh, Januari. Nah, setelah itu baru libur ya? Habis UAS libur kan ya?
Nah itu kemarin Pak Joko bilang habis UAS itu kalau nggak salah nggak ada jeda langsung lanjut. Oh lanjut, sebelumnya gimana? Paling Sebelumnya libur? sebelumnya ada libur Oh, sebulan kalau nggak salah itu. siap, siap, siap. Oh, Nggak mungkin karena UASnya tergantung. itu, oh tuh ada libur seminggu doang. Oh ada di jadwal akademik. Mungkin karena kan menjelang UAS kan udah ada itu tuh minggu tenang ya kan? Iya Itu juga betul Pak. ngambil ke situnya juga kali. Liburnya ambil dari Nah, situ. kurang tahu Pak. Kurang tahu Biasanya deh kan Pak. gitu kan, ada UAS kan kita ada minggu tenang dulu kan? Ada Pak, ada Pak. Iya, ya mungkin Ada Pak. dihitungnya di situ aja kali. Kalau misalnya kebanyakan mereka juga bingung ngejar apa, ngejar tayangnya gitu kan. Ya, bisa jadi Pak. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian melakukan pendokumentasian pada review teknis formal. Ya, yang di sini jadi hal-hal penting ada laporan review yang harus dapat menjawab apa yang direview gitu. Yang direview ya masih segi teknisnya misalnya segi tampilan, segi keamanannya, segi apa eh kefungsional daripada aplikasi tersebut apakah sudah sesuai atau enggak gitu kan. Masih banyak lagi lah yang apa yang direview. Yang penting objeknya adalah aplikasi tersebut. Lalu siapa sih yang mereview ya? Yang mereview itu ya tim gitu kan? Atau mungkin kalau misalnya ini ya tim aja ya. Kalau misalnya apa untuk mengurangi biaya tambahan ya kecuali emang benar-benar pengen di testing oleh tim luar atau independen ya bisa aja. Tapi kan di situ ada budget yang harus keluar. Lalu pada pas review tersebut kira-kira apa sih yang ditemukan bugs-bugs apa yang misalnya atau aplikasi tersebut tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan atau tidak sesuai dengan keinginan daripada awal-awal si user itu menginginkan aplikasi tersebut dibuat. Nah, dari situ baru disimpulkan, wah ternyata miss apa ya, miss prestasi apa, one prestasi gitu bahwa ini nggak sesuai atau bagaimana. Jadi itu gimana solusinya biar kedua belah pihak bisa sama-sama jalan gitu kan. Bisa ya dilakukan perbaikan, tapi ya, ujungnya jadinya kan kalau bisa dilakukan perbaikan kembali setelah apa aplikasi tersebut diserahkan pasti akan apa menunda atau menambah waktu ya kan. Lalu data review adalah mempunyai dua tujuan ya. Ini review apa saja yang kita review, kemudian kita dapat mengidentifikasikan apa saja area permasalahan atas produk tersebut atau perangkat lunak tersebut. Kemudian kita dapat juga menyediakan checklist. Di checklist itu kan setiap kegiatan dapat memandu produsen untuk melakukan perbaikan. Jadi kita ketika review tuh di checklist tuh. Misalnya udah belum nih yang ini nih yang udah kita bikin listnya apakah sudah dicek atau belum? Kalau sudah ya oke, kalau belum ya udah NA gitu kan, seperti itu. Kemudian pedoman pada review teknis formal yakni mereview produk bukan produsen. Jadi si mereview ini tim jadi bukan yang buat aplikasi tersebut. Lalu membuat agenda dan mengikutinya serta membatasi debat, jadi mengurangi debat ya karena kebanyakan debat juga malah debat miskin malah nggak baik, malah nggak jalan gitu kan. Saling terima aja gitu masukan atau apa-apa saja yang dirasakan kurang ya terima aja untuk diperbaiki gitu kan. Tujuannya adalah mendapatkan hasil yang baik, kualitas yang baik. Kemudian memberitahukan area masalahnya apa tuh dikasih tahu nih misalnya nih boxnya ketemu di indeks di halaman berapa. Terus misalnya ini kok ketika kita buka modul yang ini ternyata nggak muncul aplikasi not found gitu. Berarti ada masalah di hyperlink atau di path-nya gitu kan. Ketika kita membutuhkan area masalah tapi bukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada, jadi kita cuma hanya menotif gitu kan. Lalu membuat catatan tertulis di papan atau bisa dilihat oleh khalayak ramai gitu kan. Bukan khalayak orang-orang yang berkepentingan lah. Jadi kita bisa tahu nih masalahnya apa di mana gitu kan. Lalu membatasi jumlah partisipan dan menekankan persiapan lebih awal. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi orang-orang yang kompeten aja atau yang berhubungan dengan proyek tersebut untuk dapat menjadi partisipasi. Lalu membuat checklist untuk setiap produk yang direview. Jadi produk-produk apa saja yang akan review, dibuat checklistnya. Juga mengalokasikan sumber daya dan waktu yang terjadwal untuk review berikutnya. Jadi sudah ada timeline ya untuk melakukan review.
Kemudian mengadakan pelatihan untuk semua preview. Jadi si preview yang akan melakukan review itu dilakukan pelatihan bagaimana mereview yang baik gitu, dari segi mana dia memulai dan bagaimana membuat report atau laporannya. Lalu mereview produk awal terlebih dahulu, misalnya berupa panduan atas review. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Oke, kita skip langsung ke di sini ada beberapa poin daripada software proses ya. Kemudian proses pengembangan memiliki sebuah framework. Semua tadi dari framework activities dan umbrella activities, di mana ya? Oh, si Cinta kali. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Bang kenapa? Untuk framework activities di sini adalah tugas-tugas pekerjaan, project milestone. Lalu milestone ya sama ya kayak apa kita buat apa IJIL kemarin ya. Kemudian hasil pekerjaan, perangkat lunak dan penyelesaiannya, poin-poin jaminan kualitas. Lalu umbrella activities, nah si apa software quality assurance itu adanya di umbrella activities ya. Kemudian bagaimana tim kita menjamin kualitas produk perangkat lunak kita ya. Adapun sasarannya adalah kepuasan customer, yakni kesesuaian berupa produk yang sesuai yang diinginkan, sesuai dengan planning yang di awal-awal gitu kan. Kemudian kualitasnya baik, lalu selesai sesuai dengan apa yang dibudgetkan dan juga tepat waktu. Nah, itu baru dinamakan sesuai dengan kepuasan customer. Terus bagaimana sih tim kita mengelola kualitas pengembangan perangkat lunak? Nah, di sini ada beberapa terminologi proses kualitas perangkat lunak ya. Di sini ada quality objective, quality policy, quality management, quality system, quality control, dan quality assurance, serta software quality assurance, verification dan validation, total quality management, dan continuous improvement. Nah, itu ada beberapa. Tapi sekarang kita akan bahas software quality assurance. Nah, terminologi proses kualitas adalah bahwa tujuan kualitas yakni bahwa kita bisa mencapai dan menopang atas kualitas atas produk atau layanan gitu kan untuk memenuhi kebutuhan customer. Lalu kita juga dapat memberikan jaminan ke pihak manajemen atau stakeholder bahwa apa yang kita buat itu sudah mencapai kualitas gitu, sudah tercapai gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan jaminan ke customer bahwa apa yang sudah kita buat juga kualitasnya adalah baik. Nah, untuk yang kebijakan kualitas adalah berupa sasaran dan juga arah atas kualitas keseluruhan. Oke, Mas Ari, silakan. Kemudian sasaran dan arah kualitas keseluruhan dari sebuah organisasi terkait dengan kualitas yang secara formal dapat dinyatakan oleh top manajemen. Nah, di sini ada Nah, di sini kan ada apa? Penentuan yang misalnya dengan quality management dia merujuk kepada ISO 9000. Quality system itu juga dia merujuk kepada ISO 9000. Jadi itu ada standarisasinya. Quality control juga sama dengan ISO 9000. Nanti tinggal dicari ya ISO 9000 itu maksudnya apa ya. Iya, Mas Ali, oke, siap. Nggak apa-apa. Nah, untuk yang quality assurance itu juga mengacu kepada ISO 9000 dan juga IEEE standar ya, di mana semua tindakan secara sistematis dan terencana untuk menjamin bahwa sebuah produk layanan akan memenuhi kebutuhan memuaskan
Lalu sekumpulan aktivitas yang sudah dirancang untuk dapat mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau dirakit. Jangan quality assurance tersebut meliputi pengecekan atas proses. Nah, tujuan daripada quality assurance itu adalah mencegah terjadinya masalah. Misalnya masalah yang akan terjadi ya ke depannya seperti apa. Lalu mendeteksi masalah ketika terjadi. Nah, ketika sudah terjadi ya, kita find out gitu kan. Terus mengetahui apa sih penyebabnya, triggernya apa nih ya. Terus menyelesaikan sampai akar biar nggak muncul lagi gitu kan. Lalu mencegah masalah akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi kita tahu nih misalnya triggernya apa, ya udah triggernya kita tutup biar nggak muncul masalah tersebut nggak akan muncul lagi gitu di kemudian hari. Lalu perbedaan antara quality control dan quality assurance. Nah, kalau untuk quality control itu bekerja atas produk. Nah, sedangkan si quality assurance adalah dengan prosesnya gitu kan. Nah, di sini adalah terminologi proses kualitas, tujuan, standar, satisfied, standar, performance, kemudian method gitu kan. Verifikasi dan validasi, maksudnya di sini adalah verifikasi membangun produk secara benar. Jadi kita buat aplikasi tersebut ya benar-benar gitu sesuai dengan spesifikasinya. Lalu verifikasi melibatkan pengujian bahwa apa yang telah dibangun sudah benar. Sedangkan validasi itu membangun produk yang tepat. Apakah benar gitu kan kita buat misalnya aplikasi kredit, apakah benar aplikasi tersebut untuk mencakup atau apa ya, mendapati bahwa aplikasi tersebut untuk kebutuhan input kegiatan kredit pada lembaga keuangan ya. Lalu validasi juga melibatkan pengecekan bahwa kebutuhan customer telah dipenuhi. Jadi divalidasi nih, benar kan nih si aplikasi ini buat kredit, apakah sesuai apa tidak gitu kan. Lalu quality assurance juga untuk dapat memastikan bahwa verifikasi dan validasi mendapat tempat. Jadi dia mengutamakan verifikasi dan validasi pada quality assurance. Total quality management di sini maksudnya adalah mengatur kualitas sebuah perusahaan lebih daripada hanya sekedar menerapkan sebuah sistem kualitas. Ini untuk diciptakan adalah adanya pembentukan budaya kualitas yang meresap pada seluruh organisasi. Kemudian budaya kualitas adalah berupa dedikasi kepada kepuasan customer. Jadi customer satisfied oriented ya. Kemudian penekanan pada perbaikan yang berkelanjutan. Ya, jadi maintainable. Jadi ada misalnya update gitu, bisa update versinya, versi berapa. Kemudian budaya kualitas dedikasi tadi udah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lingkungan daripada software quality management. Nah, di sini manajemen, ada control, ada information control. Nah, di sini ada berupa software developernya. Lalu software kualitas kualitas daripada fungsi softwarenya seperti apa. Nah, ukuran tim software quality sekitar 3% adalah ideal, yaitu dengan 30 sampai 33 pengembang perlu 1 orang SQA. Jika terdapat 10 10
Jika terdapat 10 sampai 15 orang dalam tim, maka satu orang untuk setengah minggu harus bertindak sebagai software quality ya. Kemudian peran tim software quality di sini adalah membuat review atas application, lalu dia menyediakan berupa technical advice. Jadi dia bukan orang yang common ya, atau bukan orang biasa ya. Jadi dia itu orang yang ahli dalam bidang aplikasi ini ya. Lalu dia mereview kemudian apa yang dibuat, kemudian kualitas daripada lingkungannya, lalu membuat sebuah guideline standar daripada membuat aplikasi itu seperti apa, dan juga dia menganalisa error-error timbul atas pembuatan aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penugasan tim software quality ya. Di sini ada role-nya berupa review application, kemudian pada role quality technical advice, sampai kepada review build quality environment, develop standar dan guideline, kemudian analis. Kemudian tantangannya adalah seperti ini. Kemudian apa saja pekerjaan yang tugas-tugas yang dilakukan oleh tim software quality ya pada tahap review application, kemudian provide dan sebagainya. Kemudian peran utama tim software quality adalah mereview application yang meliputi merupakan verifikasi ya, tadi saya sudah sebutkan verifikasinya kemudian validasinya apa, lalu melakukan review software, dan juga pemantauan pada pengiriman bagian-bagian produk, lalu testing, dan juga dia berperan sebagai auditor pada bagian software yang telah ditentukan. Kemudian apa itu software review? Nah, di sini adalah merupakan kegiatan daripada melakukan evaluasi atas elemen-elemen software dalam hal kita bisa memeriksa kemudian atau mengontrol apa-apa saja perbedaan yang terdapat pada hasil yang telah kita rencanakan sampai proses rekomendasi, yakni perbaikannya contohnya atau misalnya adalah berupa desainnya apakah sudah sesuai atau tidak gitu, kita melakukan review, kemudian efisiensi daripada pengkodean gitu ya, apakah sudah tepat atau belum. Kemudian terdapat 3 tipe, yakni walkthrough, software inspection, dan technical review. Nah, untuk walkthrough adalah berupa
Kemudian walkthrough adalah evaluasi pada elemen software tertentu, yakni melakukan identifikasi atas kesalahan-kesalahan. Kemudian setelah mendapatkan kesalahan tersebut dilakukan solusi atau dapat memberikan solusi yang mana pembangunan dapat atau developing gitu, proses developing menjelaskan dan ada tanya jawab yang diatur oleh moderator. Jadi pada sesi software review itu ada moderatornya, jadi nggak ada debat kusir gitu ya. Kemudian software inspection adalah berupa evaluasi dokumen dan program sebelum technical review atau testing. Dia pemeriksaan oleh rekan dengan checklist di mana hal-hal yang perlu diverifikasi dengan tujuan identifikasi atas ketidaksesuaian dengan spek dan standar, dan juga mengukur apa saja yang sudah berjalan gitu, apa yang sudah dikembangkan. Pada fase software inspection ini dilihat di situ ada berapa banyak employee-nya, kemudian planning-nya seperti apa yang di requirement. Ini adalah proses itunya ya, fasenya ya, ada planning, requirement, kemudian melakukan desain, lalu codingnya berupa tidak menggunakan inspection, kemudian apa saja ketika menggunakan inspection pasti butuh waktu, lalu dilakukan testing. Itu adalah fase daripada pembuatan software. Kemudian di sini ada inspection process, ada planning, overview, individual preparation, inspection meeting, kemudian laporan report, kemudian di follow up. Software inspection overview, sini ada operation, lakukan perbaikan, kemudian error feedbacknya seperti apa dari hasil analis. Sini ada sama ya, mengecekkan error. Di sini ada prosedur inspeksi. Program yang akan diinspeksi diserahkan kepada tim inspeksi. Jadi kalau mau dipakai dilakukan inspeksi, programnya atau aplikasinya diserahkan kepada tim yang akan melakukan inspeksi. Kemudian kode dan dokumen terkait didiskusikan dalam tahap peninjauan saat mendeskripsikan apa yang menjadi tujuan program, dan juga harus berlangsung relatif singkat, tidak lebih dari 2 jam. Tim tidak boleh menyarankan bagaimana cacat harus diperbaiki. Jadi tim itu stay cool ya, nggak perlu ikut campur ya, nanti itu bagian analisa gitu kan. Kemudian setelah infeksi, program diubah oleh pembuatnya untuk membetulkan masalah yang ditemukan. Lalu lakukan infeksi ulang tidak mutlak harus dilakukan, atau infeksi ulang itu tidak mutlak harus dilakukan ketika terjadi ditemukan masalah yang lain gitu kan. Kemudian tim inspeksi paling sedikit terdiri dari 4 orang, di mana pembuat program adalah orang yang bertanggung jawab menghasilkan program yang akan diinspeksi. Sedangkan inspektor adalah orang yang menemukan error, lalu hal-hal yang tidak terdeteksi dan tidak disisipkan pada program. Sedangkan reader atau pembaca adalah orang yang menguraikan program dengan kata-katanya sendiri, dan juga dalam rapat inspeksi. Moderator adalah orang yang menangani proses dan memfasilitasi inspeksi tersebut. Kemudian inspection checklist atau daftar error, checklist daftar error ya. Di sini kita bisa dapat fungsinya adalah untuk memandu kegiatan inspeksi. Lalu tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Misalnya contohnya inisialisasi, penamaan konstanta, example-nya initialization, constant naming, loop termination, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kelas daripada kesalahannya. Kemudian apa saja yang dilakukan pada inspection check-nya. Pengukuran proses inspeksi, ada 500 statement per jam setelah peninjauan, lalu 125 slot statement per jam saat persiapan individu, 90 sampai 125 statement jam saat rapat. Sehingga inspeksi adalah proses yang sangat mahal karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh preparation gitu kan. Tiga tipe software review ya. Pertama technical review, yakni review atas semua bagian software
untuk kita dapat membuktikan apakah software tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diutarakan di awal, lalu apakah software tersebut dibangun sesuai standar, dan juga apakah semua perubahan sudah diterapkan atau dilakukan. Jadi ketika ada sesuatu yang harus dirubah atau input ketika berjalannya proyek tersebut, ada input dari user atau saran untuk keamanan itu ya, apa sudah dilakukan. Kemudian di sini ada synchronous review proses ya. Di sini ada entry, planning overview, product documentation-nya, preparation, kemudian dilakukan checking rules-nya, lalu lakukan cek inspection dan di pengerjaan kembali. Nah, ini adalah synchronous-nya. Nah, untuk asynchronous-nya di sini adalah review proses seperti ini gambarannya. Technical review, di sini ada review report, action item list. Nah, di sini ada beberapa review method yang digunakan, workflow, technical review, inspection, dan tujuan-tujuan tipikal tujuannya seperti apa. Kemudian atribut, tipe dari atributnya apa yang digunakan. Nah, untuk yang itunya sudah ini ya, quality assurance-nya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan atau ada input dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ini ya, fase praktikum. Kita membahas Unified Modeling masih ya, untuk kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu daripada struktur diagram yang ada pada UML ya, di mana dia digunakan dalam hal menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas diagram bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Kelas diagram dibuat dengan tujuan agar programmer membuat kelas-kelas sudah sesuai rancangan di dalam kelas diagram, sehingga antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak yang dibangun itu sinkron atau sesuai ya kan. Nah, susunan struktur kelas yang baik pada kelas diagram memiliki jenis-jenis kelas seperti main kelas atau kelas gitu kan. Kemudian view menampilkan tampilan, kemudian untuk nilai pendefinisian ada use case, control class, kemudian kelas yang diambil pada definition data ada model. Nah, sini ada simbol-simbol pada kelas diagram. Simbolnya misalnya kelas, attribute type, method type seperti apa. Nah, keterangannya kelas menggambarkan kelas pada struktur sistem. Nah, di sini digambarkan dengan persegi panjang dengan 3 baris nama kelas. Nah, atasnya ya namanya kelasnya apa, atributnya kelasnya apa, kemudian metodenya apa, atau operasi yang mungkin digunakan. Lalu memiliki nama yang dicetak tebal dan berada di tengah kompartemen atas. Sedangkan atribut adalah notasi atribut mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas. Aturan penulisan atribut di sini adalah visibility name, type multiplicity sama dengan default. Nah, seperti ini contohnya. Lalu tipe batasan tentang objek yang dapat diletakkan dalam atribut default value. Metodenya adalah merepresentasikan tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas. Nah, ini ada gambar garis ya. Di sini menandakan association, merepresentasikan hubungan antar beberapa kelas dan dirinya sendiri. Kemudian dapat dilabeli dengan parse kata kerja atau nama peran atau apa saja yang mewakili hubungan. Biasanya disertai dengan multiplicity. Multiplicity merupakan indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa dihubungkan, yang bisa berhubungan dengan objek lain. Nah, kemudian di situ ada angka yang ditempatkan pada jalur asosiasi.
untuk menunjukkan jumlah minimum dan maksimum yang dapat dihubungkan melalui asosiasi dalam format angka minimum dan angka maksimum. Nah, bentuk multiplicity-nya adalah 1 adalah exactly 1, kalau untuk 0 dan bintang adalah 0 atau lebih, kemudian kalau 1 dengan bintang adalah 1 atau lebih, untuk 0 dan 1 adalah 0 atau 1 gitu kan. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini. Nah, ini 0 atau lebih, 1 atau lebih, atau ini 1 doang. Nah, di sini ada kelas mahasiswa, wilayah, name-nya, namanya, prodi, semester, string. Kemudian di sini wilayah ada kode pos berupa integer, nama wilayah string. Nah, di sini kelas mahasiswa dan kelas kendaraan gitu ya. Di antaranya ada name, nama, alamat, prodi, semester, kelas. Nah, untuk kendaraan dan nomor plat, jenis, mereknya, warnanya apa. Nah, di sini gambar panel directed association atau asosiasi berarah. Sedangkan yang ini adalah generalisasi, di mana relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialis umum ke khusus. Jadi tadinya banyak jadi khusus, jadi lebih spesifik gitu kan. Contohnya seperti ini. Dari banyak kan, jadi spesifiknya adalah kendaraan. Ini ada truk, kendaraan di darat, truk, mobil, pesawat, di udara, helikopter, laut, kapal selam. Jadi dia lebih spesifik lagi bahwa ini adalah kendaraan darat, kendaraan udara, laut, kendaraan laut, dan darat, laut, udara. Nah, di sini adalah lebih spesifik lagi jadi kendaraan. Nah, di sini ada gambar ini adalah aggregation, di mana agregasi digunakan ketika kelas sebenarnya terdiri dari kelas lain. Lalu asosiasi agregasi biasa diidentifikasi ketika kita perlu menggunakan kata-kata seperti adalah bagian dari atau terdiri dari untuk menggambarkan hubungan. Jadi karyawan adalah bagian dari perusahaan, atau meja tulis adalah bagian dari kantor. Ini adalah contohnya. Arah panah relasi pada kelas diagram mengarah pada kelas diagram yang lebih besar kontrolnya atau yang dipakai. Jadi ini adalah mengarah ke sini ya. Patokannya pada yang lebih besar. Nah, di sini ada contoh kelas diagram. Di sini ada pemasok, ada kelas pemasok, ada koneksi DB, ada mengelola pemasok, kemudian login dan antar muka tampilan pengguna seperti ini. Nah, itu ada hubungannya ya. Di sini adalah efek daripada hubungan antara pemasok dan koneksi DB. Di sini ada di dalamnya ada di sini mengelola pemasok, di sini ada pemasok. Kemudian nama database-nya apa, get nama, ini terhubungan dengan sini. Kemudian untuk antarmuka tampilan, halaman login dia dengan pengelola pemasok. Lalu main-nya apa? Nah, di sini ada login, logout. Penggunanya ada username, string, password string. Ada hubungannya dengan database. Praktikumnya buat ulang, recreate, dan pahami kelas diagram di bawah ini. Kelas diagram perpustakaan, jelaskan maksud kelas diagram di bawah ini. Tugasnya adalah nanti misalnya nggak selesai, nanti bisa jadi diupload di LMS ya. Buat rancangan kelas diagram untuk perangkat lunak yang sebelumnya kalian tetapkan tuh, kayak misalnya Mas Charlie itu pengecekan alat-alat berat gitu kan, nanti dibuatin kelas diagramnya seperti apa. Nanti bisa kalau bisa nggak selesai hari ini bisa dikumpulkan di LMS gitu kan. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi saya ingat ini tugas sebelumnya tugas kapan? Apa Nathan? Ini tugas kapan yang tugas sebelumnya? Karena kan seingat aku kemarin itu kita nggak jadi ada tugas karena tugasnya langsung dikerjain kan? Benar. Makanya sekarang ini misalnya
diselesaikan sekarang bisa, kalau misalnya nggak diselesaikan sekarang ya dijadi tugas saja. Nanti saya buat kolomnya di LMS. Wish. Oke, ini jadi tugas aja ya. Saya kayaknya udah mulai batuk nih. Iya Pak, siap Pak. Kayaknya Tulisannya, ini Pak. juga Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Enggak sih. Jadi ini bikin perangkat lunak lagi ya Pak? Iya, kelas diagram aja, kelas diagram dari aplikasi yang kalian tentuin. Tadi kan saya kasih contoh tuh. Mas Charlie bikin yang aplikasi tentang checklist alat berat. Kalau Nathan waktu itu bikin apa, Nathan? Lupa. Nggak Oh, ingat. nanti dicek lagi aja tugas-tugas sebelumnya gitu. Yes. Oke, Oke, teman-teman, Pak. Oke, ada Pak. yang lain ada pertanyaan nggak? Ini yang Aman, cewek-cewek Pak. pada diem aja nih, pada tidur ya. Suci. Ngurusin sembako Pak. Hadir Pak. Oh, hadir ya. Ada pertanyaan nggak, Ci? Nanyain Jason nggak? Nggak ada Pak, nggak ada, aman, aman. Dicariin sama Pak Taufik gitu. Aman Pak, udah banyak Pak. Oh, siap. Ya udah nanti kalian TM lagi kapan itu, Jason? Jadi kamu samperin lapornya ke BAK lah, ke lantai 3 bahwa kamu udah gitu. Biar absennya bisa input lagi. Ya kan? Screenshot kan. Jarin dah sekali. Oke, teman-teman, bila nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan nggak? Aman Pak. Aman ya? Buat kelas diagram kan Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu ya, jaga kesehatan ya, karena cuacanya sekarang itu udah nggak menentu deh. Saya dua minggu ini sering kena tepar flu gitu, batuk flu gitu kan. Kalau bisa jangan sampai hujan-hujanan lah, kecuali emang udah takdirnya kena hujan gitu. Ya, setuju Pak. Pak, itu tugasnya ngerjain pakai apa Pak? Ngerjain pakai biasa draw IO aja, nanti tinggal dimasukin ke Word, kamu jelasin gitu pakai kalimat-kalimat lah, sama nanti kayak tugas kemarin. Pak, sama itu Pak, bisa nggak kita sebenarnya ada tools kelas diagram juga di mata kuliah lain. Namanya, oh boleh tools lain. Enterprise and Architect ya. Iya boleh pakai aja, nggak namanya, apa-apa. Bebas aja, kalau saya pemakaian tools apa aja bebas. Oh ya, siap Pak, boleh Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Marco, lagi main game kayak ini. Iya. Marco lagi pumping. Oh, siap. Kalau Bu Wagub sama Pak Wagub gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Aman Pak. Aman ya. Ngurusin KJB Pak. Ngurusin mau ngeluarin Charlie dari daftar ini domisili Jakarta. Oh, lah dia bukan KTP-nya emang di sana si Bolga. Domisili Bukan, biar Pak, saya nggak udah masuk KTP DKI domisili. Pak. Oh, siap. Saya Oke. udah KTP DKI Pak. Oh, udah DKI. Waduh. Udah dong Pak. Makanya saya kemarin ngobrol situ. Makanya saya nuntut sekarang nih kepala dinas nih. Oh, Ah, itu warga gelap itu, warga gelap. Warga Siap, gelap siap. itu Nyogok Pak. siap.